of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Seiring serangan darat yang makin diintensifkan oleh pasukan Rusia, tentu saja penampilan dari sang striker andalan juga akan semakin sering kita jumpai. Kembali lagi, pada video ini, Anda akan melihat album terbaru yang dirilis oleh Zala Lancet. Mari langsung saja kita ke video pertamanya. Dari sudut pandang kamera thermal, drone intai Rusia dikatakan mendeteksi pergerakan dari SPH kebanggaan Jerman yang diberikan untuk Ukraina, yaitu PZH-2000. Bisa kita lihat bagaimana ketika PZH-2000 ini kemudian diam alias dalam posisi parkir, kemudian Lancet langsung datang menyergapnya. Dan terlihat pada video bagaimana ledakan yang cukup besar terjadi ketika Lancet menghantam baja Jerman itu. Dikatakan oleh pihak Rusia, Lancet berhasil menghancurkan PZH-2000 itu. Bahkan ketika SPH itu belum menembakkan satu peluru pun ke targetnya. Bisa Anda lihat dengan jelas bagaimana seorang pasukan Ukraina meletakkan FPV mereka untuk diterbangkan dan kemudian masuk ke dalam bunker itu. Tentu saja, ini adalah ancaman yang cukup berbahaya. Apalagi kita tahu bersama bagaimana reputasi dari FPV Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana Lancet dikirim untuk menghantam posisi bunker itu. Namun nampaknya, kerusakan yang dihasilkan oleh si Lancet kurang maksimal. Dan sepertinya mainan yang pas untuk bunker itu adalah si Elmur. Di balik pepohonan ini, dikatakan ada sebuah howitzer Tari M198 Ukraina yang bentuknya seperti ini, di mana bisa kita lihat dengan jelas M198 itu sedang beraksi di suatu wilayah di kota Novomikhailivka. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana Lancet diterbangkan untuk menghantam posisi M198 itu. Dan ketika hantaman terjadi, video terpotong dan langsung menunjukkan posisi dari M198 itu dalam keadaan berasap dan terbakar. Tidak cukup dengan satu Lancet, Lancet kedua kemudian dikatakan diterbangkan. Kali ini dikatakan digunakan untuk menghantam stok amunisi M198 itu yang ditaruh tidak jauh dari lokasinya beraksi. Dan lagi-lagi, Lancet berhasil membakar targetnya dan menjadikannya menjadi api unggul. Di bawah jaring kamuflase dan kayu-kayu ini, dikatakan bersemayam seekor kepiting kebanggaan Polandia, yaitu AHS Krak. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet datang dan boom! Sebuah hantaman yang mantap dari Lancet. Beberapa saat kemudian, AHS Krak itu terlihat meledak. Tentu hal ini menjadikannya kepiting bakar dengan tingkat kematangan well done. Sebuah kendaraan taktis Humvee Ukraina yang kemudian dimodifikasi agar bisa membawa MLRS RAK-12 buatan Kroasia, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dikatakan disiagakan oleh pasukan Ukraina di suatu wilayah di provinsi Kharkiv. Kemudian Lancet diterbangkan untuk menghantam target yang lumayan langka ini. Dan bisa Anda lihat, boom! Sebuah hantaman yang sangat presisi dari Lancet ditambah roket-roket yang masih penuh di peluncur RAK-12 Ukraina itu menjadi sebuah kombinasi yang pas untuk menjadikan Humvee Ukraina itu menjadi butiran debu. Ini adalah IFV yang menurut kami paling berguna di medan laga, yaitu M2A2 Bradley Ukraina, yang terlihat sedang bersembunyi di balik pepohonan di suatu wilayah di provinsi Donetsk. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet menghantamnya dengan telak, namun hasil akhirnya tidak terlalu jelas.
Mungkin Bradley itu mengalami luka, namun nampaknya masih bisa untuk diperbaiki. Anda tahu sisanu jarak pendek 2K22 Tunguska yang bentuknya seperti ini? Di bawah terpal di belakang truk kontainer ini, dikatakan ada sebuah Tunguska Ukraina yang sedang dalam posisi pengiriman ke garis depan. Dan pada saat masih di Provinsi Sumy, kemudian disikat oleh Lancet. Dan bisa kita lihat bagaimana Tunguska itu kemudian hangus. Ada yang menyebut bahwa itu adalah Spark Gepard. Namun, setelah kami hubungi Pangdam Sumy, dikatakan bahwa itu adalah sebuah Tunguska. Di bawah ini adalah sebuah MLRS PM-21 Grad Ukraina yang dikatakan akan bersiap untuk beraksi di suatu wilayah di Provinsi Kharkiv. Dan sebelum dia melakukan hujan roketnya, terlihat bagaimana Lancet langsung datang menghampirinya dan boom! Kombinasi hantaman yang presisi dari Lancet ditambah roket-roket PM-21 yang masih terisi penuh langsung membuat MLRS PM-21 Ukraina itu menjadi butiran debu. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Di bawah ini adalah sebuah SPH roda ban kebanggaan Ukraina, yaitu 2S-22 Bohdana, yang dikatakan sedang dipersiapkan untuk menyambut pasukan darat Rusia di Provinsi Kharkiv. Bisa Anda lihat, dengan mobilitas yang tinggi, setelah beraksi, Bohdana Ukraina itu langsung berpindah posisi. Namun, drone intai Rusia terus mengikutinya, sembari memandu Lancet untuk menuju ke posisi Bohdana ini. Kemudian bisa kita lihat bagaimana Lancet kemudian menghantam Bohdana ini di balik pepohonan. Api pun terlihat. Dan yang cukup mengejutkan, pasukan Ukraina mencoba untuk mengevakuasi mainan mereka dalam keadaan terbakar dan tidak dipadamkan terlebih dahulu. Tentu saja, angin dari pergerakan Bohdana itu pasti membuat api makin membesar. Dan pada akhirnya bisa kita lihat, Bohdana itu kemudian berhenti dan menjadi api unggun. Di bawah jaring kamuflase yang ada di suatu wilayah di Provinsi Kharkiv ini, dikatakan ada mainan pasukan Ukraina bernama Kolchuga M. Bentuknya seperti ini. Mainan ini sebenarnya adalah sebuah Electronic Warfare Support Measure, atau bisa juga disebut sebagai Passive Early Warning Radar, walaupun sebenarnya bukan radar. Fungsi utama dari mainan ini adalah mendeteksi emisi elektromagnetik radio pesawat pada gelombang VHF, UHF, dan SHF. Mainan ini berfungsi untuk mendeteksi kehadiran wahana udara musuh, utamanya jet tempur, melalui gelombang radio yang dihasilkan oleh pesawat saat melakukan komunikasi, di mana jarak jangkauannya adalah 800 km, di mana itu bisa menjadi informasi awal bagi para operator syshanod untuk mendeteksi adanya musuh yang mendekat. Kemudian bisa Anda lihat pada video bagaimana Lancet dengan sangat mantap menghantam mainan ini. Dan pastinya dengan hantaman seperti itu, mainan itu pasti menjadi besi tua. Nah, kurang lebih seperti itulah album terbaru dari sang striker andalan Rusia volume ke-26. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.